Kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Sejumlah fakta baru terkait kematian ADP masih diselidiki, termasuk soal adanya riwayat panggilan telepon misterius dari ponsel korban. Instagram @nationalsecurity.id mengunggah kabar bahwa pihaknya menemukan adanya panggilan telepon misterius sebelum ADP tewas. Unggahan itu mengungkapkan ada 10 panggilan masuk dan keluar di ponsel ADP. Panggilan terakhir dari nomor misterius itu terjadi pada Selasa 8 Juli dini hari pukul 2.01 WIB. Panggilan tersebut terlacak berasal dari lokasi yang tak jauh dari kamar kos ADP, yakni kawasan Gondaria Menteng, Jakarta Pusat. Nomor misterius itu terekam di enskripsi telepon seluler ADP hanya aktif 1 menit sebelum kemudian menghilang. Akun tersebut juga membongkar adanya pesan yang dikirimkan ADP ke 3 kontak diplomat senior Kemlu. Namun akun tersebut tidak menyebutkan identitas dari diplomat senior tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih tentang misteri kamar 105. Ada satu tayangan CCTV yang luput dari semua perhatian netizen karena tidak ada satupun konten kreator yang mengangkatnya. Di pukul 5 pagi ada satu penampakan di depan pintu kamar Arya. Entah penampakan apa, benda apa, kegiatan apa, dan apa kaitannya dengan peristiwa pada menit-menit itu. Coba pasang mata netizen, saya tampilkan tayangannya. Coba perhatikan tanda panah di bawah ini. Ia menunjukkan suatu benda yang bergerak. Dalam tayangan terhenti, coba perhatikan benda apa itu. Kemudian bergerak, continue berkali-kali. Entah apa yang sedang dilakukan atau benda apa yang kita lihat itu. Simpulkan sendiri, penampakan apa, bendanya apa, kegiatannya apa, dan kira-kira apa hubungannya dengan kejadian pada menit-menit itu. Kabar duka berpulangnya mendiang Arya menjadi pukulan cukup berat bagi seorang influencer sekaligus aktivis kemanusiaan bernama Yuni Cheng. Ya, Yuni kini dibuat khawatir tentang keselamatannya. Pasalnya, ia merupakan salah satu tokoh aktivis kemanusiaan yang paling vokal meneriakkan suara perjuangan terhadap tenaga kerja Indonesia yang tertimpa masalah berat dalam mengais rezeki di negeri orang. Lantas, seperti apakah Yuni menyikapi itu semua? Jujur sempat takut saat membaca di media sosial tentang meninggalnya salah satu badan perlindungan yang dari Menlu ya, yang meninggal dunia dan dilakban. Jujur saya takut. Saya takut tiba-tiba terjadi sesuatu pada saya. Tetapi saya akan terus maju. Kan saya sudah bilang, saya akan berjuang sampai Tuhan memanggil saya untuk pulang. Saat membacanya ngeri, Mbak. Jujur ngeri. Saya nggak tahu meneruskan perjuangan ini atau berhenti sampai di sini. Tapi biarlah saya menjadi diri saya sendiri. Terima kasih atas doanya. Terima kasih juga atas bantuan doa, spot semuanya. Terima kasih buat kalian semua.
Belum ditemukan tewas mengenaskan di dalam kosannya, Arya Daru Pangasinan kayaknya lagi excited banget karena dia sedang dalam proses mengurus kepindahannya dari Indonesia ke Finlandia karena dia akan ditugaskan di sana. Itu fakta terbaru. Yang lebih excited adalah karena dia akan memboyong keluarganya, istri dan anaknya ke Finlandia. Dia bahkan sudah mempersiapkan semuanya dari mulai sekolah anaknya di Finlandia, dia juga telah menjual mobilnya di Indonesia dan bahkan ia sempat berbelanja pakaian untuk persiapannya ke Finlandia di Mall Grand Indonesia. Selama berbelanja pakaian, Arya selalu meminta pendapat kepada istrinya melalui video call. Apakah baju ini cocok buat saya? Apakah celana ini cocok buat saya? Seperti itu. Kalau kata keluarganya sih, proses kepindahannya itu bisa dibilang udah 100%, jadi tinggal pindah aja. Namun siapa sangka, beberapa jam kemudian, Arya ditemukan tewas mengenaskan di dalam kosannya. Dalam kondisi wajah dan kepalanya ditutup lakban dan ditutup oleh selimut. Lihat fakta ini, gue pribadi nggak yakin kalau Arya Daru Pangasinan sengaja menghabisi nyawanya sendiri. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komentar. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita masuk ke segmennya Arya lagi ya. Kita bahas lagi kasusnya Arya. Nih, ada beberapa info terbaru dari kasusnya Arya ya. Kata Kapolri tentang diplomat muda yang meninggal guys. Ya, ini kita beritanya seperti apa, kita reaction bareng-bareng ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin. Supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys ya. Selain kasusnya Arya, aku juga bahas kasus-kasus yang lain. Kalian bisa cek aja di berandanya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan ke dalam. Dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Waduh. Kematian Arya Daru ini juga kemudian ditanggapi oleh diplomat senior Kementerian Luar Negeri, Play Priyatna, yang mengatakan bahwasannya kematian dari Arya Daru ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan Arya Daru. Play Priyatna ini mengatakan bahwasannya pengalamannya puluhan tahun menjadi diplomat, banyak pekerjaan yang juga bersinggungan dengan situasi yang membahayakan diri. Pekerjaan ini baik bersifat senyap, rahasia, ataupun terbatas yang dijalankannya sendiri. Kemudian juga Arya Daru ini dikenal dengan orang yang membela warga negara Indonesia yang terlantar, bahkan masyarakat keturunan Indonesia yang hampir tidak memiliki kewarganegaraan di Taiwan. Dikatakan Priyatna, kematian Arya ini juga tentu memiliki motif serta kaitan, dan dia percaya masih berkaitan dengan pekerjaannya. Banyak netizen yang kemudian membuat tagar Justice Arya Daru. Ungkapan dari empati masyarakat yang begitu besar akan kasus kematian Arya Daru yang misterius dan tak lazim di kamar kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mari kita tunggu update terbaru dari pihak kepolisian. Semoga memberikan titik terang agar pihak kepolisian ini segera membuka CCTV yang terpasang di area kos-kosan tempat Arya Daru tinggal. Iya ya, pasti ada hubungannya dengan pekerjaannya Kang Daru ya, Kang Arya Daru. Nah, ini ada info lagi guys, ada gerakan mencurigakan sebelum penjaga kos terlihat melintas, katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya videonya. Kita perhatikan tuh yang di bulletin. Tuh, kita lihat ada apa nih. Apa yang akan muncul nih guys. Apa ini? Gerakan apa ini guys? Ada yang bilang atau komentar dari netizen itu seperti gerakan yang memutarkan lakban, katanya seperti itu guys, katanya. Atau ini bajunya dari penjaga kos atau sapu ya, dia kan megang sapu kalau nggak salah ya. Tuh ada gerakan guys. Tuh. Perhatikan ya kalian ya tadi ya gerakannya tuh. Ini putih-putih yang puncak bulat, kalian bisa melihat. Tuh. Ya. Tuh, perhatikan baik-baik tuh. Ya. Tuh ya. Ini apakah penjaga kos bajunya yang dia bolak-balik ke situ melintas? Apakah ini memang sesuai dengan komentar dari netizen? Lakban ya yang diputar. Tuh,
ini baru muncul nih, muncul penjaga kosnya muncul guys ya, terlihat melintas tuh guys. Apakah ini ya dia sapunya dia yang dia bawa? Nah gimana guys menurut pendapat kalian guys? Apa yang barusan itu bajunya atau emang lakban sesuai dengan dugaan dari netizen ya? Nah ini kita lihat lagi guys, ada apa lagi? Sebelum tewas, diplomat Arya bertugas evakuasi WNI di Iran dan pernah jadi saksi kasus TPPO. Gini nih, kalau orang-orang bener, orang-orang jujur, pasti diburu terus. Negara apa ini ya Allah? Orang-orang bener, orang-orang yang serius, nggak banyak macam-macam, pasti dihilangin. Tapi orang-orang yang nggak bener, koruptor, malah dilindungi. Aneh banget. Sekarang permasalahannya, kalau betul nih mantan kabar reskrim pemeriksaan toraks aja sudah kelihatan jenak korban ini dilakban sebelum mati atau lakban sesudah mati katanya guys ya. Kayaknya sesudah meninggal deh ya kayaknya ya. ini sudah dilakukan otopsi yang benar, maka dari pemeriksaan toraks saja bisa diketahui apakah korban itu sudah meninggal sebelum dilakban ataukah korban itu belum meninggal kemudian dilakban. Nah, tanda-tanda ini tentunya dokter forensik akan harus memperhatikan masalah ini. Kayaknya sih sesudah meninggal baru dilakban kayaknya ya, kalau emang kejadiannya adalah pembunuhan guys ya. Yang diduga digunakan. Nih, apakah Arya Daru sendiri yang membeli lakban kuning? Polisi harus cek riwayat belanjanya guys. Kami tidak tahu apakah digunakan atau ada yang melilitkan. Sekali lagi kami tidak tahu sama sekali. Kita masih tunggu hasil otopsi, hasil forensik dari polisi. Tapi pasca pembunuhan, jadi dibuat seolah-olah gitu ya. Karena kalau kita melihat, coba Mas Andrew coba. Pegang Mbak, boleh. Mbak Anifasna kalau mau megang silakan sambil berdiri juga boleh. Sambil pakai mic Mbak menjelaskannya. Demikian lengketnya ya. Nah, dan ini pernah nggak kita lihat? Nah, saya bantu pegang Mbak Ani. Pernah nggak kalau kita lihat di toko-toko yang dekat kita ada jual yang begini nggak? Ada. Ada, tapi kalau warna kuning, kami tadi jujur Mbak, nyari lakban warna kuning sulit. Ya. Mau di toko biru, toko merah sulit teman-teman. Kita dapatnya di online. Berarti yang paling banyak kalau di toko itu adanya apa? Coklat dan hitam. Iya Mbak Zoya, terima kasih. Nah. Iya. Lampunya sense. Lampunya lagi mati lagi, yang belah sana kan setelah orangnya lewat. Nah ini saya petugas di situ, dia lewat, treng, lampunya nyala. Oke? Sampai situ mati lagi di situ. Nah, tapi nanti saat si orang pegang sapu, mana yang Pak sapu? Ada orang pegang sapu yang malam-malam lagi, yang ngintip ke dalam ruangan tersebut. Pada saat dia lewat suatu titik di mana sensor tersebut pasti akan mendeteksi pergerakan tersebut dan akan nyala. Tetapi dianya bisa lolos dan lampunya tidak nyala. Pertanyaannya, belum tentu saya mengarahkan bahwa ini orang aneh nih. Apakah berarti lampunya dimatikan sumber listriknya sehingga kalau saat dia seliweran kemudian lampunya tidak nyala pada saat dia seliweran? Nah nih, dia sampai pintu sini. Hello, lampu tetap mati. Mas kesana lagi mas. Ayo mas, sana lagi mas. Lewat pintu mas. Bukankah lebih masuk akal satu hari ini? Bentar, nih lihat lewat mas. Mati terus lampunya. Asik. Dia seliweran lampu mati, jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo. Iya ya. Kenapa pas tadi mang lewat menyala, pas bapak ini mati guys tuh. Ini polisi ngelihat sekarang bagaimana pergerakan ini, tanda tanya nggak ini? Iya ya, kenapa guys? Harusnya kan menyala tuh lampu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terkait Arya Daru ini? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.